juga baik. Nah, gini Bu, kita di sini mau ngobrol-ngobrol sebentar saja. Bu Sari ada waktu kan Bu? Alhamdulillah ada, kebetulan jam saya juga kosong. Baik Bu, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu telah meluangkan waktunya untuk mengobrol-ngobrol sebentar nih Bu. Di sini saya akan mengadakan kegiatan supervisi Bu. Nah, pada tahapan pertama yang akan saya lakukan adalah tahap pra-observasi, di mana saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Kemudian pada tahapan ini saya juga akan melihat bagaimana kesiapan Ibu dalam melakukan pembelajaran nanti di kelas. Kemudian Bu, tujuannya Bu adalah untuk membantu Bu Sari dalam menggali potensi yang ada dalam diri Ibu dan kompetensi pembelajaran yang sudah Ibu miliki Bu. Yang pertama Bu, yang ingin saya tanyakan adalah apa sih tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan nanti pada saat kegiatan observasi nanti Bu? Iya Bu, jadi pada saat observasi itu nanti saya akan masuk pada materi kesetaraan mata uang. Jadi untuk itu tujuan pembelajaran pada observasi ini adalah siswa mampu memahami kesetaraan mata uang dan jenis-jenisnya. Berarti Bu, tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti pada saat kegiatan observasi adalah siswa dapat memahami Bu kesetaraan mata uang dan jenis-jenisnya ya Bu ya? Iya betul. Kemudian Bu, bagaimana sih pembelajaran yang Ibu lakukan sebelumnya dan kira-kira pengembangan apa yang akan Ibu lakukan nanti pada saat kegiatan observasi Bu? Iya Bu, jadi pada bab sebelumnya saya selalu menggunakan metode ceramah, kemudian hanya memberikan contoh-contoh di papan tulis saja. Kemudian hasilnya itu tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Terus ketika saya ulangan melakukan penelitian itu hasilnya tidak sesuai dengan kriteria minimal kami di sekolah. Berarti Bu tidak sesuai gitu ya Bu dengan harapan yang Ibu inginkan, gitu kan Bu? Iya betul. Nah, kira-kira nih Bu, menurut Ibu kenapa ya kok masih banyak murid-murid atau siswa itu yang tidak sesuai dengan kriteria yang di sekolah Ibu? Mungkin karena saya menggunakan metode ceramah dan contoh-contoh hanya di papan tulis saja. Jadi pembelajarannya itu kurang berpusat kepada murid, sehingga makanya nilainya itu masih kurang baik, dan begitu juga mungkin perlu ditambahi dengan yang lain untuk membuat siswa lebih memahaminya lagi. Berarti Bu, Ibu akan melakukan beberapa metode atau media yang menarik gitu ya Bu ya? Iya. Selain itu Bu, apa gitu yang bisa Ibu lakukan dalam meningkatkan atau menyesuaikan tujuan yang Ibu inginkan? Nah itu Bu, saya berpikirnya untuk menggunakan media PowerPoint agar siswa-siswa lebih memahami materinya yang lebih baik lagi. Begitu ya Bu, lalu rencana apa nih yang akan Ibu lakukan untuk pembelajaran tersebut Bu? Nah saya akan menampilkan materi menggunakan metode PowerPoint, kemudian juga memberikan langsung nilai mata uangnya itu, karena kan siswa kelas 2 ini harus dengan menggunakan benda yang lebih konkret. Jadi pelajaran itu lebih mereka ingat daripada kan seperti yang selalu metode dengan ceramah ataupun dengan papan tulis. Dan semoga dengan metode ini nilai akan bisa lebih baik lagi. Jadi kalau yang saya tangkap nih Bu, Ibu akan melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan menggunakan media PowerPoint ya Bu ya? Iya betul. Wah, bagus sekali nih Bu yang Ibu lakukan. Kira-kira Bu, dalam melaksanakan rencana ini apakah Ibu akan melibatkan rekan atau teman yang lain Bu? Iya Bu, jadi saya akan menyiapkan slide PowerPoint ini di jam kosong saya, dan saya juga meminta bantuan rekan kerja saya untuk memberikan masukan. Bagaimana nih materinya, sudah bagus atau tidak, cocok enggak ditampilkan ke murid, menarik atau tidak. Jadi Bu, dari yang Ibu sampaikan tadi, berarti Ibu akan melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat atau teman guru yang lain. Kemudian Bu, supaya kita berkembang nih Bu, kita perlu mengadakan refleksi diri. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Ya Bu, jadi saya sangat bersyukur dengan adanya kegiatan seperti ini, sehingga saya bisa merefleksi diri saya sendiri. Kira-kira pembelajaran saya ini kurang atau tidak?
gimana ya sehingga hal itu dapat pertimbangan bagi saya untuk meningkatkan proses pembelajaran lebih baik ke depannya. Bukan begitu, Bu? Iya Bu, benar sekali Bu. Dengan adanya seperti ini atau kegiatan ini sebenarnya dapat membantu kita Bu mengetahui di mana kekurangan dan kelebihan kita, dengan melibatkan orang lain untuk dapat melihat kemampuan atau kekurangan kita, sehingga proses pembelajaran kita dapat berkembang dan lebih baik ke depannya. Semoga Bu yang kita harapkan atau yang kita lakukan pembelajaran di kelas dapat berpihak kepada murid. Dari paparan yang Ibu ceritakan tadi, saya sudah tidak sabar nih Bu, ingin melihat bagaimana Ibu akan melakukan pembelajaran di kelas. Kira-kira kapan Bu itu bisa saya lakukan Bu? Kira-kira saya merencanakannya pada les ketiga dan keempat, jadwal supervisi saya. Nanti Ibu bisa lihat. Oh ya Bu ya, baik Bu, mudah-mudahan kegiatan observasi nanti dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Kemudian saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu telah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol sedikit dengan saya. Karena saya juga di sini Bu meminta maaf telah mengganggu waktu istirahat Ibu. Semoga kegiatan selanjutnya dapat berjalan dengan baik ya Bu ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak Ibu. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doanya dulu ya. Ayo Raka, kita pimpin baca doanya. Sudah nak? Hari ini kita akan mempelajari. Ibu lupa. Ini siapa yang sudah hadir? Hah? Ya. Tahu alasannya kenapa mereka tidak hadir? Tidak ada keterangan. Ya. Anak Ibu, hari ini kita akan belajar tentang tahu kata uang? Tahu. Apa itu bahasa kita sehari-hari? Memegang uang. Uang atau duit. Ada yang pernah tidak memegang duit? Tidak. Semua megang duit kan? Ya. Coba dulu, semua fokusnya ke depan ya nak ya. Jangan ada yang bercerita, kita akan belajar ya. Nah, di sini sudah ada di depan kita ada namanya uang. Nah, sebelum itu Ibu mau memberitahukan tujuan kita untuk belajar materi tentang mata uang. Yang pertama apa? Kita tahu apa itu arti uang, ya kan? Sementara selama ini kita tahu duit dan duit, ya kan? Kemudian yang kedua, kita
recehan 2000 1000 ya kan. Kemudian melalui materi ini kita tahu membandingkan nilai pecahan mata uang. Kemudian yang terakhir kita dapat menghitung apa? Nilai pecahan mata uang. Harus tahu. Ini karena kegiatan kita sehari-hari nak di rumah, dimanapun kita berada ya. Kemudian, nah, nih, apa arti uang? Coba dulu baca. Uang merupakan suatu alat untuk membeli barang dan membayar. Kalau kita mau membeli sesuatu harus pakai uang. Kalau tidak pakai uang tidak laku atau tidak bisa melakukan transaksi. Kemudian di Indonesia disebut apa uang? Mata uangnya rupiah, ya kan? Kemudian uang juga terbagi dua. Yang pertama uang kertas dan uang logam. Uang kertas dan uang logam. Ada yang punya uang kertas? Saya punya. Coba dulu tunjuk. Mana? Tunjuk dulu, keluarkan dulu uangnya. Ayo. Ya, nih uang kertas. Uang logam. Nah, ini uang berapa? Ini. Nah, ini uang apa? Kertas atau logam? Ini. Sampai sini. Iya, kita lanjut. Kemudian, nih, nilai pecahan mata uang. Uang logam ada pecahannya. Pecahan berapa yang pertama? Uang 100. Kemudian yang kedua? Yang ketiga? 500. Yang keempat? Iya. 100, 200, 500 dan 1000. Ya kan? Kemudian uang kertas. Ada banyak ya? Ada berapa saja? 5.000 lagi. 10.000. Lihat. 20. Sudah? Paham? Ada yang tidak tahu bentuk uang kertas? Ada yang nggak bisa tahu nominalnya uang 20.000 itu bagaimana? Uang 10.000 bagaimana? Ada yang tidak tahu? Tahu semua lah. Semua anak ibu sering jajan kan? Iya kan? Siapa yang nggak pernah jajan? Yang nggak pernah megang duit? Ada? Ada. Nah, ini kita membahas tentang kesetaraan mata uang. Apa? Ayo dibaca. Kesetaraan mata uang ini apabila suatu mata uang ditukar dengan mata uang lain, maka memiliki nilai yang sama. Sudah? Nih, ibu ada uang berapa ini? Kesetaraan ini sama dengan ditukar dengan uang yang lain dengan jumlah yang sama. Ini uang berapa, nak? Kalau ditukar 5.000-an, jadi 5.000-an ada berapa? 2. Iya, ada 2, ya kan? Nih, sama nggak 10.000 yang selembar sama 5.000 yang berlembar? Nggak sama ini. 10.000 selembar sama 5.000 2 lembar, sama nggak jumlahnya? Iya kan? Kemudian
pecahan duit, ya kan? Nah, ini uang berapa? 5.000. Jadi kalau ditukar, nak, berapakah ini uangnya? Berapa sama berapa? 2.000-nya ada 2. 2.000-nya ada 1. Boleh nggak Bu kalau tukarnya 2.000-annya 1, 1.000-annya 1, 500-annya ada 4? Boleh? Boleh. Asalkan jumlahnya sama. Mau 500-an semua pun nggak apa-apa. Yang penting jumlahnya sama. Ya kan? Nah, kalau 5.000 ditukar menjadi ditukar untuk ini 1.000-nya ada berapa? 5.000 ditukar ke 1.000-an, berapa jumlahnya? Ditukar loh Pak Is, jadi berapa 1.000-nya? 5. Ditukar loh Pak Is. Paham sampai sini nak? Ada yang nggak paham? Arya, mana si Arya? Paham? Paham? Betul? Iya. Sudah? Uang siapa tadi ini? Yang 2.000? Yang 1.000? Nah. Sudah? Paham sampai sini? Kita masuk lagi ya. Nah, ini salah satu contohnya. Uang 100 setara dengan 200. Ya kan? Kemudian uang 500 ini kalau dipecahkan dia menjadi 100. Pilihan tahunnya nah. Ya kan? Uang 200 ditukar 100. Uang 500 ditukar 200 dan 100. Nggak fokus ini siapa? Si Faris. Ya kan? Ayo coba dulu kita tepuk 1, ya kan? Ditepuk sampai tepuk 5. Tepuk 1 apa katanya? Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Nah, ayo. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Nah, ya Pak Is ya, biar nggak gagal fokus lagi si Pak Is, ya kan? Nah, kita lanjut. Uang 1.000 kalau ditukarkan untuk 200 jadi berapa koin? 5. Uang 1.000 kalau ditukarkan ke 500 jadi berapa? Wah, kemudian nih, ya kan? Yang tadi sudah kita jumlahkan ya kan? Nah, 10.000 jadi 5.002, ya kan? 5.000 jadi 2.000 sama 500. Nggak selesai. 5.000. Udah. Nah, kita masuk ke perbandingan. Nah, kita bandingkan dulu. Ini berapa? Ini? Mana dia yang lebih sedikit? Jadi kata-katanya 5.000 rupiah lebih sedikit dari 10.000 rupiah. Bisa? Kemudian uang nih 2.000 sama 10. Mana yang lebih banyak? Jadi kata-katanya coba buat dulu. 10.000 lebih besar atau lebih banyak dari 2.000 rupiah. Bisa nggak Ibu membandingkannya? Bisa. Kemudian nih 100, 200, ya kan? Nih 100.000 sama 50.000 mana banyak? Ya. 10.000 sama 20.000 mana banyak?
Biar mudah ya nak. Ini ada duit. Ada duit ibu. Ini berapa? Ini berapa? Ditambah 5.000 jadi berapa? Ini berapa? Ini berapa? 10.000. Ditambah 2.000. Ini berapa? Ditambah ini berapa? Jadi jumlahnya berapa? 2.000 ditambah 5.000 sama dengan 7.000 ditambah 10.000 jadi berapa? Iya, 17.000. Ya. Bisa paham anak ibu? Nah, kalau anak ibu sudah paham, ibu ada tugas. Ya, ini kita bagikan secara berkelompok, ya nak ya? Dikerjakan bekerja sama. Nih, sama-sama ngerjainnya ya nak ya. Nanti biar ibu jelaskan cara mengerjakannya. Jangan. Ini aja kerjakan dari sini ya nak. Biar dijelaskan dulu. Hello. Ibu suruh hitung jumlah uang yang ada di depan di kertasmu. Perhatikan ya. Kemudian kamu jodohkan mana yang benar jawabannya. Ya. Contoh yang pertama, uang berapa? 5.000 sama 5.000. Jadi kalau disatukan berapa? 5.500. Kamu buat tanda panah. Mana jawabannya? Iya, buat jawabannya ya. Ayo berdiskusi sama temannya itu semua. Ayo. Ya, buat, ya kan? Nah, ini ibu panggil salah satu kelompok untuk membacakan hasil diskusinya. Ayo, sini ayo. Bacakan dengan kuat ya, biar tahu kawannya. Oh ya, kawannya maju. Ayo maju. Kelompok sini maju dulu. Ayo. Nah, gambar pertama. Nah, kami ya. Ayo bacakan. Gambar pertama 5.500 rupiah. Ya. Gambar yang kedua 5.000 Iya. Lihat tanda-tandanya di mana? Ini. Terus yang mana juga? Yang lain dengar mana? Gambar kelima. Terus, kasih dulu tepuk tangannya untuk kelompok satu. Sudah. Nah, ini sudah ibu konten, kan? Ibu nilai. Hasilnya konten 100 semua. Kasih dulu tepuk tangan sama ibu.
Anak ibu senang dengan pelajarannya kita hari ini. Sudah paham semua? Sudah paham? Anak ibu bisa ya. Sekarang ibu mau menyimpulkan hasil materi kita yang hari ini ya, dengan mempelajari mata uang. Kita mengetahui apa itu arti uang. Yang kemudian yang kedua, tahu dia menyetarakan uang pecahan mata uang, ya kan? Kemudian yang ketiga, perbandingan dari mata uang, kemudian menghitung mata uang. Sudah paham kan? Nah, mau pulang mana ibu? Simpan bukunya dulu, simpan. Ya, yuk. Halo Bu Sari. Halo, Indah. Terima kasih ya Bu ya atas kesempatannya. Bu Sari sudah ngasih waktu ke saya untuk dapat mengikuti proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas 2B. Bu Sari, pada tahapan ini Bu Sari, kita dan semuanya dapat saling merefleksi kira-kira apa kendala atau hal positif yang sudah Bu Sari lakukan pada proses pembelajaran kemarin. Dan jika ada kendala atau pengembangan ataupun tindak lanjut apa yang akan Ibu lakukan. Jadi saya di sini meminta waktunya sedikit ya Bu ya. Iya, boleh. Baik Bu, kita mulai saja Bu. Sebelumnya saya tanya jawab dulu Bu. Kalau kemarin saya melihat proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan di dalam kelas, menurut Ibu bagaimana sih perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran yang kemarin Bu? Tentunya ya Bu, perasaannya itu sangat senang dan lega karena proses pembelajaran yang kemarin saya lakukan berjalan dengan lancar dan alhamdulillah bagus. Baik Bu, menurut Ibu nih pembelajaran tersebut sudah sesuai atau belum sih dengan rencana atau tahapan pada pembelajaran yang Ibu rencanakan sebelumnya? Kalau menurut saya, pembelajaran yang saya lakukan kemarin itu sudah sesuai dengan yang saya ajarkan atau yang saya rencanakan, mulai dari kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Cuma mungkin ada sedikit-sedikit lah Bu yang kurang-kurang, yang nanti perlu perbaikan agar kedepannya menjadi lebih baik. Baik Bu, kalau yang saya amati kemarin ya Bu ya, dari pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas sudah tampak adanya kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kemudian siswa juga melakukan presentasi, dan pada saat pembelajaran itu siswanya juga aktif ya Bu menurut saya. Menurut Ibu atau menurut Bu Sari nih, ada nggak sih kendala yang Ibu rasakan pada saat melakukan pembelajaran tersebut? Jadi kemarin itu saya ingin agar semua siswa lebih bisa aktif dalam pembelajaran, tetapi ada beberapa siswa sih yang ternyata belum aktif. Mereka masih banyak yang lamun, kemudian mereka kayak belum paham gitu. Mungkin karena kemarin saya fokusnya hanya ke media. Baik Bu, nah menurut Ibu Sari ini tadi kan ada anak yang kurang aktif. Kira-kira kenapa itu ya Bu ya? Mungkin karena medianya belum sesuai dengan yang mereka mau Ibu ya. Mungkin juga mereka menginginkan media pembelajaran yang berbeda. Jadi mungkin juga ke depannya saya akan menambah lagi media-media pembelajaran yang akan membuat mereka lebih aktif lagi Bu. Selain itu, pada materi selanjutnya rencana saya akan menggunakan contoh-contoh permasalahan yang konkret dalam kehidupan sehari-hari mereka, sehingga lebih nyata dalam melakukan proses penyelesaiannya. Oh, jadi dari yang saya tangkap nih Bu, Ibu akan melakukan pembelajaran dengan memanfaatkan contoh-contoh kasus yang sering terjadi ya Bu, atau sering pada kehidupan sehari-hari. Wah, menarik sekali nih Bu ya. Menurut Ibu nih kapan ya Bu akan Ibu laksanakan rencana Ibu itu untuk pembelajaran berikutnya? Apakah tahun depan atau bagaimana Bu? Saya rencananya setelah ini Bu.
Jadi setelah ini Ibu akan melakukan pelaksanaan atau perencanaan pembelajaran yang seperti Ibu bilang tersebut. Kemudian Bu, pelaksanaan pembelajarannya akan konsisten dengan pembelajaran yang menggunakan beberapa media, terutama menggunakan contoh-contoh permasalahan konkret yang tentunya mengakomodir kebutuhan murid. Kemudian Bu Sari ini bagaimana ya Bu tanggapan Ibu tentang kegiatan seperti ini? Kalau menurut saya kegiatan supervisi ini sangat bermanfaat sekali Bu. Karena bagi saya ketika saya disupervisi, saya jadi bisa mengetahui kekurangan saya. Kemudian kira-kira ada nih mana yang ada di mana saya itu dijadikan bahan perbaikan ketika saya melakukan pembelajaran. Oh seperti itu ya Bu ya, senang sekali Bu. Dengan kegiatan seperti ini memang benar bahwa kegiatan supervisi akan menunjukkan posisi kita ya Bu ya sebagai mitra. Jadi saya bukan mengajari Bu Sari, artinya kita saling sharing atau berbagi pengalaman untuk merefleksikan yang tentunya akan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran kita sehingga apa yang kita inginkan dapat tercapai. Kemudian Bu, semoga ya Bu ya pembelajaran kita yang kita lakukan ini dalam melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid dapat meningkatkan kualitas Bu Sari ke depannya dan meningkatkan pendidikan di Indonesia. Baik Bu, untuk kegiatan kita pada siang hari ini mungkin sampai di sini saja ya Bu ya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ibu telah meluangkan waktunya dalam melakukan kegiatan ini. Dan saya berdoa semoga yang kita lakukan dapat bermanfaat dan mendapatkan keberkahan dari Allah. Amin. Ya Bu, terima kasih sama-sama juga saya sudah diberikan ujangan ataupun diberikan supervisi seperti ini. Baik Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.